Om Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen yang terhormat dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Integrasi Kebutuhan dan Motivasi Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan Konflik dalam Organisasi serta Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan. Sebelum saya melanjutkan kepada materi-materi pada malam hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yesa Francisca, nomor absen 14, dan rekan-rekan saya, Muhammad Kevin Adam, nomor absen 6, Niputu Septi Maryuni, nomor absen 16, Iketot Raditya Artayasa, nomor absen 19, dan Frederikus Opisarman, nomor absen 23. Baik, saya akan mulai kepada materi yang pertama, yaitu integrasi kebutuhan dan motivasi sumber daya manusia. Adapun pengertian dari kebutuhan manusia itu sendiri adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar seseorang dapat bertahan hidup, berkembang, dan mencapai kesejahteraan, baik bersifat fisik, sosial, maupun psikologi. Kebutuhan ini menjadi dasar munculnya motivasi karena setiap individu akan berusaha memenuhi apa yang dianggap penting bagi dirinya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, saya Muhammad Kevin Adam, absen 06, akan melanjutkan materi tentang integrasi kebutuhan manusia. Masuk ke pengertian integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Sedangkan integrasi ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya yaitu pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Jadi, pengintegrasian adalah pembauran antar perusahaan dan karyawan demi mencapai sesuatu kesempurnaan organisasi yang secara utuh atau bulat. Pengintegrasian juga adalah kegiatan menyatupadukan keinginan karyawan dan seluruh kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang baik antara perusahaan dan karyawan, serta menimbulkan dan memberikan rasa kepuasan yang baik. Lalu ada pula tujuan pengintegrasian. Tujuan pengintegrasian adalah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia kerja keras, berpartisipasi aktif, dalam menunjang tercapainya tujuan organisasi serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. Lalu ada prinsip pengintegrasian. Prinsip pengintegrasian adalah yang menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Jadi, dalam prinsip ini perusahaan dan karyawan dituntut berusaha agar bagaimana kerjasama yang baik harus benar-benar ada dalam organisasi, dan dalam prinsip ini, perusahaan dan karyawan akan saling menguntungkan. Lalu dilanjut dengan pentingnya pengintegrasian. Pentingnya pengintegrasian ialah fungsi operasional manajemen personalia yang terpenting, sulit dan kompleks untuk merealisasikannya. Hal ini disebabkan karena karyawan atau manusia bersifat dinamis dan mempunyai pikiran, perasaan, harga diri, sifat, serta membawa latar belakang, perilaku, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam organisasi perusahaan. Lalu dilanjut dengan metode-metode dalam pengintegrasian. Yang pertama ada hubungan antar manusia atau human relation. Yang kedua ada kepribadian. Lalu untuk teori kepribadian kita ada teori sifat atau trait theory, yaitu memberikan daftar yang menguraikan sifat-sifat individu. Lalu yang kedua ada teori psikodinamis, yaitu menyatupadukan ciri-ciri orang dan menjelaskan sifat dinamis dari perkembangan kepribadian. Yang ketiga ada teori humanitis, menekankan orangnya dan pentingnya perwujudan diri bagi kepribadian. Sekian, terima kasih, dan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Frederikus Opisarman, absen 23. Materi, motivasi, dan manfaat integrasi kebutuhan dan motivasi. Motivasi merupakan salah satu aspek psikologis yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal maupun eksternal yang mengarahkan seseorang untuk bertindak, menentukan arah tindakannya, serta mempertahankan perilaku tersebut hingga tercapai tujuan tertentu.
Kehidupan manusia tidak terlepas dari proses motivasi, karena hampir setiap aktivitas yang dilakukan berangkat dari adanya kebutuhan, keinginan, atau tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, seseorang yang belajar dengan tekun didorong oleh motivasi untuk meraih prestasi, demikian pula individu yang bekerja keras biasanya dipacu oleh motivasi untuk memperoleh penghasilan, pengakuan, atau kepuasan diri. Berikutnya, manfaat integrasi kebutuhan dan motivasi. Integrasi kebutuhan dan motivasi berarti menyatukan dorongan kebutuhan individu dengan energi motivasi yang dimilikinya. Misalnya, seseorang karyawan memiliki kebutuhan keamanan finansial. Jika organisasi memberikan gaji yang layak atau pemenuhan kebutuhan dan motivasi berupa bonus atau penghargaan, maka semangat kerja akan meningkat. Dan integrasi ini, kebutuhan tidak hanya disadari tetapi juga diiringi motivasi yang mendorong tindakan nyata sehingga hasil kerjanya lebih efektif. 1. Peningkatan produktivitas. 2. Kepuasan kerja dan hidup. 3. Peningkatan kinerja dan prestasi. 4. Terbentuknya lingkungan kerja yang positif. 5. Mendorong kreativitas dan inovasi. 6. Meningkatnya komitmen dan loyalitas. 7. Pengembangan potensi diri. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Septi Mariuni. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai pengertian dan fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan organisasi, baik organisasi formal seperti perusahaan, lembaga pemerintahan, maupun organisasi non-formal seperti sekelompok masyarakat. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang yang mempengaruhi, menggerakkan, dan mengkoordinasikan orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan bukan hanya status kedudukan, tetapi juga menyangkut keterampilan interpersonal, kecerdasan emosional, kemampuan komunikasi, serta keteladanan moral yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Dalam praktiknya, pemimpin bisa bersifat formal, yaitu pemimpin yang ditunjuk secara resmi maupun informal, yaitu pemimpin yang lahir dari pengakuan kelompok karena pengaruh pribadinya. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi tidak hanya berfungsi sebagai pengendali arah, tetapi juga sebagai perekat yang menyatukan berbagai kepentingan perbedaan dan potensi individu agar selaras dengan tujuan bersama. Baik, berikutnya ada fungsi dari kepemimpinan, yaitu yang pertama, fungsi instruktif, yang kedua, fungsi konsultatif, yang ketiga, fungsi partisipatif, yang keempat, fungsi delegatif, yang kelima, fungsi kontrol, dan yang terakhir, yang keenam, fungsi motivasi. Baik, materi berikutnya yaitu pengertian konflik dalam organisasi. Konflik organisasi adalah perbedaan pendapat, tujuan atau kepentingan dalam individu maupun kelompok dalam organisasi yang dapat menimbulkan pertentangan. Konflik bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat, bisa jadi komunikasi yang kurang baik, merebutkan sumber daya berbeda nilai, dan gaya kepemimpinan atau persaingan antar karyawan. Fungsional, yaitu konflik yang memberikan dampak positif, seperti meningkatkan kreativitas, mendorong inovasi, serta memperbaiki cara kerja. Disfungsional, yaitu konflik yang berdampak negatif, seperti menurunkan produktivitas, memicu ketidakpuasan kerja, dan merusak hubungan antara anggota organisasi. Baik, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Iketur Raditya Rehasa, nomor absen 19. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi dari kepemimpinan konflik dalam organisasi serta undang-undang tentang penyelesaian perselisihan. Dari pentingnya penyelesaian konflik dalam organisasi, yang dimana dalam setiap organisasi baik perusahaan maupun komunitas, konflik merupakan suatu
hal yang sangat biasa dikarenakan dalam organisasi terdapat banyak orang dengan pendapat atau pemikiran yang berbeda. Maka dari itu, jika konflik berketerusan maka sangat berdampak buruk bagi perusahaan ataupun komunitas tersebut. Maka dari itu sangat penting dalam menyelesaikan konflik di setiap komunitas maupun perusahaan, karena ini dapat berdampak baik juga ke depannya kepada perusahaan, yang dimana dapat menjaga produktivitas dalam kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk kedepannya bagi perusahaan. Untuk selanjutnya, Undang-Undang tentang penyelesaian perselisihan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI, yang dimana bentuk perselisihan meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan perhubungan kerja atau PHK, dan perselisihan antara serikat kerja. Baik, kesimpulan dalam presentasi hari ini, manusia adalah aset terpenting dalam organisasi, sehingga pengelolaan SDM harus dilakukan secara efektif. Pemenuhan kebutuhan dasar karyawan akan meningkatkan motivasi, kinerja, loyalitas, dan kepuasan kerja. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya mengarahkan tetapi juga memotivasi, mendengarkan, dan memberi ruang partisipasi sehingga menciptakan ruang kerja yang sangat harmonis. Konflik yang muncul dalam organisasi harus ditangani secara tepat agar tidak mengganggu produktivitas dasar. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan secara adil dan efektif. Dengan demikian, keberhasilan organisasi bergantung pada integrasi kebutuhan, motivasi, kepemimpinan, serta penyelesaian konflik yang bijak. Baik, sekian dari presentasi kami pada malam hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan selamat malam. Terima kasih.